Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini kembali Allah mempertemukan kita di rumah Allah, di rumahnya untuk bersama-sama menunaikan ibadah subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insya Allah alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini. Kita akan membahas mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Yang insya Allah kita akan masuki bab yang ke-341. Ya, 341. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Babu karohatil iltifat. Bab tentang makruhnya menoleh bis sholati ketika sholat, dalam sholat, li ghairi udrin, tanpa udzur syar'i, tanpa ada udzur. Jadi menoleh-noleh ini kadang-kadang ada orang yang sholat noleh atau ngelirik dikit akhirnya noleh juga. Mengo wong Jawa bilang. Mengo. Tak sadar tanda kadang-kadang orang belakangnya melihat kok gerak kepalanya kanan kiri, itu noleh. Nah, itu apakah ada sesuatu atau enggak ada sesuatu? Orang normal itu noleh kalau ada sesuatu. Nah, ada sesuatu itu gini. Ya mungkin ada apa gitu menoleh. Itu masuk kategori itu. Atau enggak ada sesuatu tapi noleh-noleh. Kalau orang Jawa bilang mungkin pendono. Apa pendono itu apa? Tahu ya, Pak? Pendono itu kebiasaan yang tanpa sadar. Dan itu bahaya. Karena di sini oleh iya makanya itu juga sholat itu harus fokus. Apa orang itu sholat itu di bawah kendali dirinya, menghadap Allah. Itu masalahnya di sana. Nah, jadi hal-hal yang di luar Allah itu semua harus dikalahkan. Nah, ya, dikalahkan. Nah, ini jadi apalagi nggak ada alasan tadi loh. Ada alasan itu mungkin ada apa. Ini nggak ada alasan. Kok noleh? Nah, itu juga harus hati-hati. Karena masuk kategori bab ini. Nah, itu. Ini babnya adalah al-itifat li ghairi udrin. Jadi menoleh saat sholat tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Nah, itu juga apa namanya masalah. Nah, kalau uzur itu gimana? Ya, sebenarnya kalau ulama dulu, saya dalam kitab Tadribus Shalihin itu sampai dia sholat, ada ujung tempat sholatnya itu roboh, itu nggak bergerak belas. Iya, maksudnya ini saya cerita dalam kitab itu salafus soleh, para ulama dulu dari Tadribus Shalihin itu bahwa ulama-ulama dulu saya khusyuknya sholat, gambaran khusyuknya itu ketika sholat di ujung apa namanya tempat dia sholat itu ada yang roboh, dia tidak noleh, nggak tak bergeming. Itu contohnya. Saya menunjukkan khusyuknya. Saya khusyuknya karena yang dihadap Allah zat yang maha kuasa. Sampai begitu. Ketika ada sesuatu di luar nggak terpengaruh. Itu ulama dulu karena apa yang dihadapi atau dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu. Nah, ini apalagi nggak ada apa-apa, menoleh. Karena itu menunjukkan apa yang ada di hatinya. Bisa begitu, itu yang resiko. Yang resiko. Nggak khusyuk. Nggak khusyuk. Nah, yang sesuatu yang menoleh tanpa sengaja mungkin barangkali ada yang apa gitu. Buat dia lagi khusyuk tapi ada yang nempel atau apa. Sebenarnya itu biasa aja. Mestinya kayak tadi. Kayak ulama tadi itu mestinya gitu maksud saya itu. Nah itu mestinya kayak begitu. Nah, mestinya kayak gitu. Tapi kan nggak mudah lah. Makanya di sini ini hanya gambaran. Nah, karena apa? Sholat itu
Ya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Orang ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, dan harus fokus menghadap Allah, dan ini menghadapnya itu terutama dengan hatinya dan dengan apa namanya fisiknya. Makanya kan kemarin sudah kita bahas dalam sholat pandangannya harus ke tempat sujud, tidak boleh melihat langit atau melihat ke atas untuk menjaga kusukan dan ketundukan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini eh, tidak boleh juga noleh. Dan noleh di sini ada dua, noleh dengan hatinya maupun noleh dengan wajahnya. Dan noleh dengan hati itu lebih apa namanya, lebih istilahnya berat. Ya meskipun orangnya kelihatannya nggak noleh-noleh, tapi hatinya toleh-toleh, ini yang masalah. Nah, kenapa? Karena orang yang apa namanya menoleh hatinya itu eh, apa ya? Pikirannya kemana-mana, pikirannya berlari-lari. Jadi dia memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Itu yang berat. Lagi sholat ingat sesuatu, ingat keluarganya, ingat anaknya, ingat hartanya, ingat kerjaannya, ingat tanggungannya. Nah, ini tertolehkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Nah, ini yang berat. Nah, ini. Dan itu bisa terjadi pada orang yang sholat, siapa saja gitu. Nah, maka di sini ada ungkapan fa inna hadzal iltifat fil qalbi asyaddu ikhlalan lis salati min iltifat bil badan. Dan menoleh dengan hati itu lebih parah, lebih berat, ya. Apa lebih berat? Apa merusak, mengganggu, ya, sholat dibanding menoleh dengan badan. Nah ini kenapa? Karena dia akan mengurangi kualitas sholat itu, mengurangi apa namanya sholat itu sendiri. Karena kita tahu bahwasanya sholat itu apa namanya salah satu fungsi sholat sunnah, qobliyah atau rawatib, sholat sunnah rawatib itu adalah tujuannya untuk menyempurnakan sholat fardu. Kenapa? Karena sholat fardu itu bisa terjadi orang sedang sholat itu yang diterima oleh Allah atau kualitas sholatnya itu karena terkurangi oleh kehusukannya, oleh hayahnya macam-macam itu, dia bisa aja yang masuk atau yang dia terima itu hanya 1%, 10%, 20%, 50%, kan gitu, sesuai dengan kualitas dia menunaikannya. Baiklah hati, terutama hatinya itu, kehusukannya itu. Nah ini. Makanya ada ungkapan dari Rasulullah bahwa sholat sunnah qobliyah pada itu menyempurnakan sholat fardu. Karena sholat fardu itu tidak ada jaminan 100%. Nah itu banyak sedikitnya itu ada terpengaruhnya itu. Karena apa? Dia salah satunya menoleh saat sholat. Nah ini Masya Allah. Jadi sholat itu sangat ditentukan oleh hadirnya hati di saat sholat, dan itu adalah kekhusyukan. Fokus sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau menoleh dengan wajah atau dengan badan itu adalah nolehnya wajah ke kanan atau ke kiri, yang menggerakkan leher itu kanan atau kiri, banyak atau sedikit. Nah, jadi makanya di sini itu ketika sholat kita suruh menghadap kiblat dan pandangan mata ke tempat sujud ketika sholat, kecuali saat apa namanya isyarah dengan syababah, dengan jari telunjuk itu pandangannya melihat sih. Nah, di luar itu nggak noleh dan sebagainya, dan fokus khusyuk di sana. Nah ini. Nah maka di sini terkait hal ini, Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal ini. Ya, beliau an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah itu kepada beliau, beliau berkata, Sa'al tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil itifat fis sholati. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh di dalam sholat, menoleh ketika sholat. Nah ini, gampangnya ini kok ada orang kok dalam sholat menoleh, mau sedikit mau banyak.
Jadi gerak kanan kiri itu, kan lehernya itu. Nah, orang nggak tahu dia noleh atau lirik atau apa. Nah, tapi yang jelas kelihatan. Kadang-kadang yang tahu itu kelihatan nanti dari belakangnya. Orang lihat itu kalau orang lain lihat dari belakangnya. Bisa lihat. Ini harus hati-hati. Nah, maka apa kata Rasulullah? Faqala. Maka Rasulullah menjawab, huwa ikhtilasun suhu asyaitanu min sholatil abdi. Ya, huwa dia adalah ikhtilasun. Ikhtilas itu adalah pencurian dengan cepat. Disambar, apa dicopet. Ah itu deh. Nyuri dengan cepat itu kayak copet itu, dengan cepat. Itu adalah copetan atau pencurian atau sambaran. Ya, dengan cepat yaktalisu syaitan yang disambar, dicopet, diambil oleh setan. Min sholatil abdi dari sholat seorang hamba. Nah, iya kan? Nah ini dari sholat seorang hamba. Ini. Jadi apa namanya? Itu setan itu tidak akan membiarkan orang untuk susuk sholat. Makanya dalam sholat itu adalah soft itu suruh rapat dan sebagainya. Karena setan itu akan berputar-putar mencari celah untuk mengganggu orang. Maka dalam hadis itu kan ada ketika orang sedang azan, muadzin sedang azan, setan itu menjauh dari masjid, lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Itu hadisnya kan begitu. Tapi ketika azan sudah berhenti, sholat ditegakkan, setan datang lagi dan kemudian akan berjalan di celah-celah orang sholat dan mengganggu sampai imam pun bisa salah. Nah itu bisa lupa. Itu sampai efek dari godaan setan. Itu hadis itu efek godaan setan sampai imam itu kadang-kadang sholat salah rekaatnya, salah bacaannya dan sebagainya. Itu kenapa bisa terjadi gitu ya? Bisa terjadi, bisa lupa sendiri, bisa juga karena godaan setan. Karena kan wa ma ansarul syaitonat qurrah. Jadi tidak ada yang membuat aku lupa itu dalam surat apa namanya Al-Kahfi itu kecuali setan yang membuat aku lupa untuk mengingatnya. Nah, itu bisa terjadi. Peluang orang terganggu saya itu sangat banyak. Maksud saya di masjid lain mungkin berbeda. Contohnya masjid-masjid tepi jalan raya. Ngangeng-ngangeng, tadit-tadit sama. Kemudian di dekat pasar, di dekat apa namanya warung di dekat itu, saya sampai pernah sholat Jumat itu sampai tema saya berubah. Lawang ya nah di kampus ya. Jadi masjid di bawahnya lantai 2, di bawah sebelahnya itu kantin. Jumat dan istirahat, mahasiswa itu ngobrol, banter. Saya sampai itu khutbah itu mengingatkan mahasiswa yang ngobrol. Temanya, terutama keusukan sholat dan sebagainya. Jadi kita harus sadar yang sholat juga harus menjaga usukan, yang tidak sholat juga mengganggu, jangan mengganggu orang sholat. Enggak boleh kan begitu. Saya begitu. Jadi itu peluang itu ada. Tapi saya setuju. Satu sisi itu memang harus anteng khusyuk. Tapi kita orang yang sholat itu satu sisi adalah dari sisi kitanya ini. Itu sisi lain. Iya betul. Sisi kitanya itu harus menjaga itu. Mau ada apapun tadi contohnya ada bom meletus atau apa atau yang roboh atau apa kejadian itu banyak itu dalam kisah salafus soleh dalam sholat itu tidak terpengaruh apapun tetap teguh sholat. Masya Allah itu lebih kesananya bahwa itu sisi lain aspek lain mendukung harus kita iya saya sepakat. Nah ini di sana ini kemudian di sini apa namanya tadi itu setan ya mengganggu lah. Kalau imam aja terganggu, yang sholat juga sama. Yang sholat itu bisa terganggu juga. Apakah terganggu hatinya atau terganggu juga apa tadi itu pikirannya sehingga noleh tadi bisa terjadi. Itu tanda bisa menjadi tanda kekhusukannya kurang. Nah ini jadi noleh tanpa sadar dan sebagainya. Bisa itu terjadi.
terjadi itu kan ini setan semua. Nah ini masya Allah itu. Jadi cukup cukup berat. Maka di sini kalau ada hadis lain itu, kan ada hadis lain itu. So jelek-jelek pencuri adalah pencuri sholat. Itu orangnya itu, enggak beda. Hanya ada hadis ini. Dan siapa ya? Jadi kenapa ya? Jadi seleksi pencuri itu orang yang tidak sholat, yang tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya ini. Jadi orang yang mencuri sholat sebagai pencuri sholatnya. Jadi orang yang sholat tidak memenuhi, tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya. Tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya, kegiatan-kegiatannya tidak sempurna. Itu pencuri sholat. Tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya itu tidak sempurnakan. Nah itu sisi pelaksanaannya ini. Nah di sini setan yang mencuri kita. Nah ini makanya ini juga harus hati-hati. Di luar satu sisi kita berusaha untuk tidak mencuri sholat dari sisi kita, jadi menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, sudah sempurna, itu sudah kita tunaikan sesuai dengan syarat rukunnya gampangannya. Sisi lain, hati kita, nah itu harus jaga. Nah fisik kita juga harus dijaga. Nah itu jangan sampai dicuri oleh setan. Nah ini masya Allah itu. Konsentrasi kita tercuri oleh setan. Nah, ya banyak hal. Makanya itu banyak hal. Nah, kemudian termasuk imam itu juga terganggu. Ketika sholat ada orang ngobrol, itu bisa terganggu. Karena bisa seakan-akan imam itu apakah ada orang mereaksi saya. Bisa terjadi begitu pikirannya. Makanya kekhusyukan itu harus semuanya. Jadi tanggung jawab semuanya termasuk tadi lingkungan, keadaan dan sebagainya. Nah ini jadi apa itu al-ikhtilas? Ikhtilas itu ada syarahnya al-akhdu bisuratin ala ghaflah. Ikhtilas itu adalah mengambil dengan cepat ya ala ghaflah yang tanpa sadar. Ghaflah itu lalai. Jadi orang yang mengambil dengan cepat orangnya lalai, tidak sadar, nggak ngerti. Nah itu namanya copet kok. Dicopet ya nggak ngerti. Nah setan mencopet kita nggak sadar sholat itu, asik-asik aja. Yang bahaya lagi itu hatinya noleh tapi asik-asik saja. Orangnya khusyuk, ya lama ngikuti imam, tapi kiranya ngalor gitu. Nah itu bahaya. Itu baik. Makanya di sini ada orang, mohon maaf itu, kalau sholat lama nggak bisa khusyuk, mending kul huwai. Tapi khusyuk. Kan ada ungkapan, maksudnya ada ungkapan seperti itu. Makanya di sini itu sebenarnya bukan kok masalah panjang pendeknya salah, enggak. Kitanya mau panjang mau pendek, kita harus khusyuk di situ. Nah, itu harus khusyuk. Nah, wal hadisu dalilun ala karohatil iltifat fi shalah idza kana iltifatan la yablughu ila istidbari al qiblah bi sadrihi. Lah ini. Jadi di sini hadis ini menunjukkan makruh. Hukumnya makruh. Makruhnya menoleh di saat sholat seandainya tolehannya itu tidak sampai istidbar. Jadi istidbar itu membelakangi kiblat dengan dadanya. Ini satu syarah ini satu syarah. Aunuki kuli atau lehernya semuanya. Wa illa. Nah, jadi kalau hanya noleh diri itu makruh. Saya ingat makruh itu dibenci oleh Allah. Makruh dan kemudian itu adalah tanda-tanda setan sedang mencuri kita, mencuri sholat kita. Jadi itu mengurangi sholat kita. Kalau sering-sering juga bermasalah, berbahaya. Nah, wa illa, ini kalau tidak seperti itu artinya sholatnya itu sampai menoleh, kemudian dadanya sampai miring jauh dari kiblat, karena mubtilani sholat itu akan menjadikan sholatnya batal. Nah itu sholatnya batal. Wasabu karohatihi nuksonul khusyuk dan sebabnya makruh. Jadi hukumnya makruh tadi itu adalah nuksonul khusyuk. Jadi mengurangi kekhusyukan sholat. Jadi sudah kita bahas di awal. Nah hadis kedua ini hadis kedua. Nah, yang hadis kedua adalah an Anasin radhiyallahu an. Dari Anas semoga Allah ridho kepada beliau ya. Qala Rasulullah, qala li Rasulullah, Rasulullah bersabda kepada aku. Nah ini Anas itu pembantu Rasulullah
10 tahun, membantu Rasulullah 10 tahun. Jadi Rasulullah berkata kepadaku, iyyaka waliltifata fis shalah. Jadi jauhilah kamu dari menoleh saat sholat, menoleh di dalam sholat. Fa innal iltifata fi sholati halaka, karena sungguhnya menoleh saat sholat itu adalah halaka, kehancuran. Fa in kana labudda, lah kalau saja memang harus menoleh ini, harus ada kondisi, maksudnya ada kondisi yang darurat yang kemudian dia harus noleh, fa fit tatawwu'i, maka itu kamu lakukan dalam sholat tatawwu, maksudnya itu darurat memang harus noleh, itu kalau noleh itu sholat tatawwu, sholat sunnah. Ya, la fil faridoh, tidak di dalam sholat fardu. Nah, dalam sholat fardu, nah ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah, nah ini. Karena apa? Karena sangat berbahaya, mengurangi apa? Sholat tadi, kekhusyukan sholat, dan mengurangi pahala sholat juga yang diterima oleh Allah. Apakah 10, 20, 30, 40, 80, 90 lah itu atau 100%, itu sangat terkait dengan hal-hal yang kita ini sejauh mana mampu fokus khusyuk dalam sholat, terhindar dari hal yang mengganggu, termasuk mendongak ke langit, termasuk menoleh dan sebagainya itu. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, fi dalilun ini. Jadi ini adalah dalil, hadis ini dalil ala anal ihtimam bil fardhi, bahwasanya konsentrasi perhatian kepada ibadah fardu walitina bi, dan memperhatikan kepadanya. Fauqalitina bin nafli, di atas kekhusukan kefokusan perhatian kepada sholat sunnah. Tentunya semuanya kita tunaikan dengan khusyuk, tetapi fardu lebih lagi gitu. Lebih lagi. Nah ini masya Allah. Nah kemudian di sini ada ungkapan, karena menoleh itu adalah halakah, kerusakan, kehancuran, sababul halak. Maksudnya itu menyebabkan kehancuran, menyebabkan kerusakan. Nah ini jadi seperti itu. Nah, jadi apa itu? Nah, jadi tadi itu kehancuran dalam kualitas sholat, kehancuran dalam sejauh mana dia memperoleh keutamaan pahala dari sholatnya. Walau mungkin itu yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Ya, satu sisi yaitu tadi secara personal, ya dimanapun kita sholat ya kita berusaha. Apalagi sholat kemudian di tempat yang ada musiknya. Kalau Pak Jalal tadi bilang sebelah rumah ada hajatan, atau enggak gitu, di stasiun, di terminal, di pasar, atau di masjid perkampungan, ada saat sholat ada orang nyetel musik, nah itu juga masalah semuanya. Ya itu memang enggak apa namanya, enggak ideal kondisi seperti itu. Apalagi di masjid akbar aja itu ada orang sholat isya sedang hajatan, enggak mati. Jadi hajatan nikah itu loh, itu masih terus, enggak dimatikan musiknya di lantai 2. Saya pernah di lantai 2, saya pernah begitu. Ya isya itu habis isya, duhur juga lanjut, duhur itu masih lanjut kayak gitu. Itu terjadi lah, itu kondisi-kondisi yang memang nggak ideal. Nah itu faktor eksternalnya, tapi internal kita harus kita jaga, kita harus berusaha. Nah kalau ya eksternal ya kita sendiri, kalau di bawah kelurahan kita harus kita jaga. Ya termasuk masjid kita ini menutup kan masih proses. Nah itu untuk direncanakan. Ya semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Saya kucing tidak ada. Itu lari dan sebagainya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.